apakah yang membedakan ini pilkada serentak sekarang dengan pilkada sebelumnya, Pak? Tahapan yang sangat menguras keringat dan pikiran, Pak, pada pilkada itu. Dari proses Tunsura itu, kecamatan apa saja yang mendapat kendala yang signifikan, Pak? Pengalaman apa yang paling diingat saat tahapan pilkada yang lalu, Pak? Ini kan pilkada sudah usai. Ya. Alhamdulillah kita telah melewatinya dengan sudah dan sukses. Apalagi yang Anda menunjukkan Bapak selaku divisi teknis ini. Ini pertanyaan yang senada dengan yang biasa dilontarkan oleh banyak orang. Kalau sudah tahapan, KPU kerja apa biasanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kami podcast KPU Kabupaten Bantaeng dengan narasumber salah satu komisioner KPU Kabupaten Bantaeng Divisi Teknis Penyelenggaraan, yaitu Bapak Ramli Kahar. Saya selaku host pada hari ini, Muhammad Rusman, adalah Kasubag yang membidangi Strategi Parmas dan SDM. Pada perbincangan kita kali ini, kita akan membahas tentang peran besar divisi teknis pada Pilkada 2024 yang telah kita laksanakan dan alhamdulillah sukses. Tapi sebelumnya kita mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa menyempatkan waktu untuk melaksanakan salah satu kegiatan kita, yaitu melakukan podcast yang tersedia di KPU Kabupaten Bantaeng. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim ke junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Dan insya Allah Nabi satu-satunya yang akan memberikan syafaat nanti di hari kemudian. Amin. Dan semoga kita termasuk dalam golongan-golongan beliau yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Baik Bapak Ramli Kahar, mengawali bincang pagi kita hari ini. Siap. Mungkin ada sepatah kata atau pengantar dari Bapak Ramli Kahar selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan pada Pilkada yang memegang peran besar atau penting sekali dalam pelaksanaan Pilkada gitu. Terima kasih Pak Kasubag, Pak Rusman yang telah bersedia menjadi host kita di podcast KPU Kabupaten Bantaeng. Ini langkah yang cukup strategis dan maju di KPU Kabupaten Bantaeng karena di sela-sela kegiatan kita masih diselingi dengan kegiatan yang berbau positif atau diselingi kegiatan dalam rangka sebagai upaya pendidikan politik, salah satunya seperti itu melalui podcast KPU kita. Ya, sebenarnya kalau bicara soal pilkada dan suksesnya kemarin, bukan hanya divisi teknis saja, tapi hampir semua divisi, dan memang semua divisi itu terlibat dan berkontribusi sama sebenarnya dalam proses pilkada sehingga sukses. Bisa dianggap bahwa KPU Kabupaten Bantaeng kita bersama melaksanakan KPU dengan sukses dan alhamdulillah tidak ada kendala. Nah, berkaitan dengan itu saya ingin memberi kesan yang cukup luar biasa menurut saya. Divisi SDM dalam hal ini mampu menyediakan podcast di KPU Kabupaten Bantaeng sebagai ruang untuk kita semua, sebagai media untuk kita semua dalam rangka melakukan upaya sosialisasi, upaya pendidikan politik, atau upaya menyampaikan apa yang menjadi program kita, apa yang menjadi dari tujuan-tujuan kegiatan kita selama ini ber-KPU. Apakah yang membedakan ini pilkada serentak sekarang dengan pilkada sebelumnya, Pak? Ya, sebenarnya ya, itu tadi bahwa satu poin mungkin yang bisa menjadi pengingat untuk saya sebagai juga bahan untuk menjawab itu. Ya, sebelumnya saya pernah menjadi
PPK pernah juga menjadi Panwascam di tahun-tahun yang sudah lama ya. Ya, kalau bicara pilkada serentak yang tentunya itu menjadi bagian dari pola yang disusun oleh KPU RI mulai dari 2014 sampai 2015 sampai 2024. Perbedaan yang sebelumnya, anggaplah 2019. 2019 itu kan sebenarnya sudah bisa dibilang serentak juga. Walaupun sebenarnya serentaknya dia agak parsial. Karena hanya misalnya dilaksanakan di beberapa kabupaten yang sama pada atau mendekati jadwal pemilihannya sehingga diadakan serentak di beberapa kabupaten tertentu. Nah, kalau di 2024 ini memang secara nasional itu kita semua yang sudah melaksanakan. Yang kedua, di Pilkada 2024 ini kemarin, KPU itu, dalam hal ini KPU RI, itu membuat aplikasi namanya Sirekap. Sirekap ini sebagai upaya KPU, mulai dari KPU RI sampai KPU tingkat kabupaten kota, itu masyarakat bisa mengakses hasil perolehan suara mulai dari tingkat TPS sampai kepada rekap di tingkat kabupaten sampai bahkan tingkat di provinsi. Nah, itu upaya yang dilakukan dalam rangka bentuk transparansi kepada publik, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk melihat sebenarnya perolehan suara. Kalaupun biasanya kan ada perbedaan itu, ada kekeliruan dalam hal, karena kemarin memang dicoba aplikasi ini cukup menguras energi juga karena memang biasanya yang namanya aplikasi kan butuh update, butuh perbaikan dan sebagainya. Sehingga awalnya ada yang kadang salah baca angkanya. Tapi pada proses rekap di tingkat kecamatan secara manual itu dilakukan perbaikan. Nah, walaupun memang ada sorotan juga, kenapa ada perbedaan antara yang manual dengan yang ada di aplikasi itu. Tapi KPU dalam hal ini kita berupaya melakukan transparansi soal perolehan suara. Beda dengan dulu 2019-2014 itu kan belum ada, publik tidak bisa melihat akses langsung terhadap perolehan suara itu. Kalau sekarang semua orang bisa melihat. Bahkan ada yang mengambil data dari situ sebagai bahan pembanding untuk direkap di tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Kalau menurut Pak Ramli Kahar selaku Ketua Divisi Teknis, tahapan yang sangat menguras keringat dan pikiran Pak pada pilkada itu. Kira-kira yang mana itu? Dia memang di teknis itu masuk di Tungsura. Di Tungsura itu memang betul-betul orang fokusnya luar biasa karena semua proses dari awal, mulai dari proses orang melakukan validasi data, updating data dan sebagainya, sosialisasi politik apa dan sebagainya, visi misi oleh pasangan calon dan sebagainya. Itu puncaknya pada hari H itu, di Tungsura itu. Sehingga semua teman-teman komisioner, semua penyelenggara, semua sumber daya yang ada di KPU itu pada hari H itu fokusnya ke sana semua. Kita hampir bisa dibilang 90% tenaga kita fokus ke sana semua. Teman-teman saya lihat melihatnya waktu hari H itu semua divisi terfokus ke sana semua kan. Saya ingin flashback dari proses Tungsura itu kecamatan apa saja yang mendapat kendala yang signifikan Pak? Yang kita ketahui kan di Bantaeng ada 8 kecamatan. Iya. Nah, untuk tahun ini ada satu kecamatan memang yang cukup melelahkan kita karena sampai ada PSU di Sapu itu. Betul. Di Sapu. Kalau tahun ini alhamdulillah tahun 2004 kemarin Bantaeng cukup aman lah. Biasanya kan Bantaeng yang jadi selalu menjadi dengan RMS ya, karena dapil ini yang besar perolehan suaranya, ada 10 kursi kalau kalau pileg ya, tapi kalau pilkada dapil paling besar pemilihnya. Tahun ini 2004 kemarin di Sapu yang dapat daya arisannya yang banyak masalahnya. Oke Pak, kita lanjut lagi. Yang saya ingin tahu ini pengalaman apa yang paling diingat saat tahapan pilkada yang lalu nih Pak? Yang paling berkesan atau membekas di Bapak tentang tahapan pilkada kemarin, maupun pileg maupun pilkada ini Pak? Di pilkada ini yang paling menguras dan paling berkesan menurut saya itu di proses pendaftaran dan penetapan pasangan calon.
di pilkada. Di proses pendaftaran itu betul-betul kita harus, saya dengan teman-teman komisioner lain bersama semua divisi itu terlibat mengkomunikasikan antara dua pasangan calon ini gimana teknisnya, gimana persiapannya. Karena itu tadi bahwa dari awal kita masuk zona merah. Dari awal kita sudah dikatakan bahwa Bantaeng ini kan semua data dari kepolisian, dari TNI itu mengatakan bahwa potensi chaos kita kan besar. Karena dari awal ada banyak kasus yang terjadi yang berhubungan dengan pilkada. Walaupun mungkin sebenarnya gesekannya kecil, tapi orang selalu menarik kesimpulan bahwa ini ada hubungannya dengan pilkada. Walaupun sebenarnya boleh dibilang tidak ada sih sebenarnya. Cuma karena momentumnya. Sehingga di proses pencalonan dan penetapan pasangan calon waktu pencabutan nomor urut itu betul-betul menguras tenaga. Iya. Karena bayangkan kita harus kesana kemari berkomunikasi dengan para LO, dengan para pasangan calon, menyampaikan bahwa teknisnya seperti ini. Itu dalam rangka mengantisipasi terjadinya konflik. Maksudnya jadi mungkin lebih bagus atau lebih banyak calon atau kurang calon ini Pak? Atau bagaimana ini Pak? Saya sih melihatnya mau banyak atau tidak itu sebenarnya tergantung pola komunikasi dari awal yang kita bangun. Kalau kemudian kita mampu memanage sebagai penyelenggara bukan bekerja sama ya, dalam artian bekerja dengan baik, bekerja dengan betul-betul berintegritas, bertanggung jawab, melaksanakan tugas bersama semua divisi, bersama semua penyelenggara baik Bawaslu maupun KPU. Saya kira mau dia 3 mau berapapun itu akan baik-baik saja, itu akan aman-aman saja, itu akan cukup kondusif. Jadi yang terakhir yang saya ingin tanyakan ini Pak, ini kan pilkada sudah usai dan alhamdulillah kita telah melewatinya dengan aman dan sukses. Apalagi yang dapat mewujudkan Bapak selaku divisi teknis ini? Ini pertanyaan yang senada dengan yang biasa dilontarkan oleh banyak orang. Kalau sudah tahapan KPU kerja apa biasanya? Saya biasa menjawab sederhana saja, bahwa KPU pasti bekerja dengan sama seperti kantor lain. Nah, kemudian kalau sudah tidak ada tahapan, apa yang dikerjakan? Ya sama seperti kantor lain, kita beraktivitas seperti biasa, melakukan pendidikan politik, diskusi dengan banyak orang, seperti itu. Dan kalau di divisi teknis, banyak. Ya. Contohnya hari ini kan kemarin saya didatangi oleh salah satu pengurus partai berkaitan dengan soal PAW. Betul Pak. PAW dari salah satu partai yang mengalami musibah, anggaplah musibah seperti itu, sehingga harus ada proses PAW yang belum dilantik kemarin itu harus di PAW karena sudah ditetapkan sebagai calon terpilih. Iya. Jadi KPU itu memang berkelanjutan tugasnya, walaupun kita akan menjaga atau mengawal di samping dengan tugas-tugas lain yang diberikan, tetap pendidikan pemilih, sosialisasi untuk mencari yang lebih baik lagi tentang kedepannya. Dari hasil-hasil pengalaman kemarin yang pilkada itu ya Pak ya? Iya betul. Mungkin itu yang dapat kami bincangkan pada hari ini. Mohon maaf Pak apabila ada salah dan kata ucap. Sama, kalau saya ada salah mohon dimaafkan Pak Kasuman. Karena kami manusia biasa. Kami tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.